Film ini dimulai dengan sebuah pemandangan mengerikan. Seorang bajang kecil terlihat tersesat di tengah gurun. Bajang ini dengan mengerikan terlihat mengunyah jari manusia. Siapakah bayi tersebut? Apakah ini titisan kanibal? Cerita kemudian beralih kepada seorang fotografer bernama Scott yang baru saja tiba di gurun gersang di bagian timur. Scott bertekad untuk mengabadikan fenomena gerhana matahari total yang akan terjadi di lokasi tersebut. Saat gerhana terjadi, Scott dengan cekatan menangkap momen tersebut dengan kameranya. Setelah berhasil, Scott segera bergegas pulang agar tidak kemalaman. Dia sangat bersemangat untuk mencetak hasil jepretannya di studio percetakan. Namun, di tengah perjalanan pulang, Scott melihat seorang anak kecil duduk termenung di bawah pohon. Anak tersebut mengaku tersesat setelah terpisah dari orang tuanya. Menyadari situasi ini serius, Scott memutuskan untuk membantu anak tersebut mencari bantuan. Namun, anak ini malah membawa Scott ke suatu tempat yang tidak jelas. Kid! Menjelang sore, Scott mulai merasa ada yang aneh dan meminta anak tersebut untuk berhenti. Ternyata, anak tersebut hanya mempermainkan Scott agar kemalaman. Merasa tertipu, Scott mencoba kembali. Tetapi hari sudah gelap dan dia kebingungan menentukan arah karena tidak membawa senter. Situasinya diperparah dengan adanya masalah sinyal telepon. Ketika Scott melihat seorang wanita berpakaian putih mirip kuntilanak memasuki sebuah gubuk, tanpa ragu, dia menuruni lembah untuk meminta bantuan. Di tengah kebingungan, Scott segera meminta bantuan pada wanita bernama Alina untuk menelepon tim SAR karena dirinya tersesat setelah dikecoh oleh seorang anak kecil. Namun, seakan tidak peduli, Alina malah menyuruh Scott untuk makan terlebih dahulu. Scott jelas heran seolah Alina sudah mengetahui kedatangannya. Sambil menjelaskan situasinya, Alina tetap acuh dan makan dengan lahap. Melihat bentuk makanan yang tidak jelas, Scott hanya meminta segelas air saja. Tak lama kemudian, Alina memintanya untuk beristirahat dan menunggu bantuan hingga esok hari. Saat malam semakin larut dan udara gurun semakin dingin, Scott yang tak bisa tidur terperangah melihat Alina tanpa busana sedang mengelap tubuhnya dengan handuk hangat. Keesokan harinya Scott bersiap untuk pulang, namun ia terkejut melihat rumah itu berada di dasar lembah, tanpa akses keluar sama sekali. Lebih panik lagi ketika ia menyadari tangga yang digunakan semalam sudah hilang entah kemana. Tidak ingin membuang waktu, Scott nekat memanjat tebing. Alina memperingatkannya agar tidak nekat memanjat tebing sembarangan. Ia meminta Scott bersabar menunggu tangga yang mungkin sedang digunakan warga sekitar, tetapi tidak bisa memastikan kapan tangga itu akan kembali. Mendengar hal itu membuat Scott semakin panik. Keesokan harinya, dengan peralatan seadanya, Scott yang tidak ingin terjebak lebih lama kembali nekat memanjat tebing. Namun, tiba-tiba sebuah kepala babi jatuh dari atas lembah, membuatnya terkejut. Malam harinya, Scott yang baru sadar merasakan ngilu luar biasa saat mendapati palu yang ia gunakan tertancap di kakinya.
Ketika Alina datang, Scott mengatakan bahwa ia sempat mendengar suara tawa anak kecil dari atas lembah. Hari berikutnya, Scott yang terluka parah sampai mengalami demam tinggi dan mulai berhalusinasi. Malam harinya, ia melihat Alina sedang merebus sesuatu dan mengoleskan darah menstruasinya ke dinding kamar. Beberapa hari kemudian, Scott yang muak terperangkap di lembah menyeret Alina keluar dari gubuk. Oh! Hello, good morning! Hello! Di tengah kekesalannya, Scott meminta Alina menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Namun, Alina hanya meminta Scott untuk menerima nasibnya. Mendengar hal itu membuat Scott semakin marah, terutama karena ia hanya ingin keluar dan kembali ke kota. Di tengah keputusasaan, Scott merasa bahagia saat melihat kedatangan seseorang di atas lembah. Dengan rasa tidak percaya, Scott segera meminta bantuan untuk keluar dari lembah tersebut. Orang itu, seorang pria bernama Alex, meminta Scott untuk menunggu sementara ia pergi mengambil tali. Singkat waktu, tali kebebasan pun muncul. Setelah persiapan selesai, Scott mulai ditarik keluar dari lembah. There we go. Ha. Hey! Hey! Namun tiba-tiba tali berhenti menariknya. Di bawah terik matahari, Scott memohon kepada Alex untuk tidak mempermainkannya. Paul! Paul! Get me out of here! Ah! Yeah! Oh, you like that? Alex dan komplotannya malah tertawa puas, sementara seorang anak kecil yang merupakan bagian dari komplotan itu mengencingi Scott setelah makan jengkol dan pit. Rupanya, anak kecil itu adalah bagian dari rencana Alex untuk menjebak Scott di lembah. Hey, woman! Hey, woman! Help me! Malam harinya, Scott yang baru siuman bergegas melanjutkan pelariannya. Namun, Alina memintanya untuk menyerah dan kembali ke gubuk. Ia juga meminta Scott menerima takdirnya, mengingat bahwa para berandalan gurun yang dipimpin Alex tidak akan membiarkan mereka pergi. Beberapa minggu kemudian, Scott terlihat berkebun untuk mengisi waktu. Tak lama, seorang pria kurus bernama Lepus mengirimkan perbekalan untuk Alina dan Scott. Mereka merasa seperti hewan peliharaan yang dikurung di dalam kandang. Scott merasa heran melihat Alina yang tampak ikhlas menerima nasib yang ditentukan orang lain. Malam harinya, Scott kembali bertanya kepada Alina alasan mereka diperlakukan seperti ini. Namun Alina tidak mengetahui tujuan pasti dari tindakan Alex dan komplotannya. Tiba-tiba Scott mendengar suara di luar dan segera mengeceknya. What are you? Where are you going? Hey! Hey, turn around! Dalam keadaan terpojok, Alex yang berpenampilan aneh memberitahu Scott bahwa ia hanya akan menjadi pemuas nafsu dalam ritual mereka. Setelah Alex dan gerombolannya pergi, Scott yang muak hanya bisa marah-marah dan meminta Alina untuk membantunya melarikan diri dari tempat tersebut. Di tengah amarah Scott yang meledak-ledak, Alina berusaha sabar dan menenangkannya. Ia pun meminta Scott yang oleng untuk menerima takdir dan menikmati apa yang ada di tempat ini, termasuk apem tembemnya yang sudah berbulan-bulan tidak diobok-obok. Melihat Alina yang membuka baju dan mengibaskan rambutnya, seketika cacing Scott meronta-ronta. Bahkan dengan amarah yang menggebu-gebu, seketika Scott kicet saat ditawari apem tembem Alina yang bau bacem.
Di keesokan harinya, Scott pun merasa tak percaya setelah menyadari ia telah mengiclik Alina 5 ronde, sampai-sampai dengkulnya mau copot. Seiring waktu, saat bibit yang ia tanam mulai tumbuh, Scott pun heran dengan tanah tandus di gurun ini ternyata subur. Saat ia akan menanam bibit lain, ia pun heran saat menemukan sebuah cincin dan kunci mobil yang terkubur di tempat tersebut. Di malam harinya, Scott yang penasaran menanyakan foto emak-emak jadul yang Alina pajang. Alina hanya menjawab jika emak-emak itu adalah sosok ibu pertama. Entah apa maksudnya. Di tengah kebingungan, Alina mengalihkan pembicaraan dengan mengatakan jika benih yang Scott tanam di rahimnya kini sudah berbuah menjadi orok. Mendengar hal itu sontak membuat Scott panik. Terlebih ia merasa jika tempat ini tidak layak untuk membesarkan seorang orok. Di tengah perdebatan, Alina berkata jika Scott menolak bayi ini, ia akan tetap membesarkan orok ini dengan tangannya sendiri. Saat malam semakin larut, Scott yang terbangun mulai merasa ada yang aneh pada diri Alina saat melihatnya bernyanyi di luar sambil mengenakan daster kimochi yang sangat tipis. Singkat cerita, saat kondisinya semakin membaik, Scott mengisi waktu dengan berolahraga, tak hanya untuk persiapan kabur dari tempat ini, juga untuk menjaga stamina di atas dipan bergetar. Sesaat kemudian, Scott yang mendengar suara siulan bergegas menghampiri Lepus yang akan memberikan perbekalan mingguan. Dirasa Lepus masih polos, Scott pun mempunyai ide untuk mengelabuinya. Ia pun meminta Lepus untuk mengevakuasi Alina yang kini sedang hamil. Di saat itu pula, Alina yang menguping terlihat was-was saat mendengar percakapan Scott. Lantas, meski ingin membantu, Lepus mengungkapkan jika hal itu akan sangat sulit, terlebih Alex dan si Jabrik tidak akan membiarkan itu terjadi, tapi ia akan mengusahakannya. Namun sesaat kemudian, Lepus langsung panik saat si Jabrik mengetahui apa yang mereka rencanakan. Lantas sambil memberikan sedikit ancaman, si Jabrik langsung membawa Lepus pergi. Singkat waktu, dengan tatapan kosong, Alina membawakan air hangat untuk membersihkan bekas luka Scott. It's healing. Much better. Rupanya itu hanya mimpi buruk saja. Saat makan malam, Alina dan Scott terlihat semakin dekat, apalagi saat Scott memamerkan foto-foto yang ia dapatkan pada Alina. Mistake. It's not. It's the radio in my car. Sementara di sisi lain, dengan wajah yang berlumuran darah, si Jabrik dan gerombolannya terlihat melakukan ritual sambil membacakan mantra aneh. Oh my darling, sontak mereka pun syok parah saat melihat Lepus tewas dengan mode 4 penjuru kabel. Lantas sambil menahan tangis, Alina pun meminta si Jabrik untuk segera menurunkan mayat Lepus. Hingga saat Scott berusaha menenangkan Alina, ia yang murka langsung meluapkan kekesalannya pada Scott yang menjadi penyebab kematian Lepus. Rupanya Lepus dihukum gara-gara ingin membantu Scott. Di tengah kemurkaan, Alina pun mengakui jika sebenarnya Lepus adalah anak keduanya. Setelah si bocil botak yang datang menipu Scott mendengar hal itu, sontak Scott pun syok parah dan menyadari jika semua ini adalah settingan Alina untuk memuaskan hasrat ngicliknya di lembah ini. Singkat cerita, 8 bulan kemudian, Alina terlihat memberi makan Scott yang kini bulukan, terkurung dalam kandang babi. Scott yang frustasi mulai mengalami gejala stres setelah berbulan-bulan terkurung dalam kandang babi. Hingga beberapa hari kemudian, Scott terlihat bahagia saat melihat seorang pelancong wanita yang menyadari keberadaannya. Dengan sebuah isyarat, Scott meminta wanita itu untuk pergi memanggil bantuan.
Namun setelah seharian berlalu, Scott mulai putus asa saat wanita itu tak kunjung kembali. Di saat itu pula, dengan perut yang semakin buncit, Alina yang akan melakukan ritual pemujaan terlihat sibuk melakukan persiapan. Lalu tiba-tiba... Pupus sudah harapan Scott saat si gelis tadi malah tertangkap oleh komplotan Alex. Di malam harinya, ritual aneh penyambutan si jabang bayi pun digelar. Alina bersama sanak saudaranya. Singkat waktu setelah ritual berakhir, Scott yang merasa hidupnya tak akan lama lagi berusaha membujuk Alina. Scott berjanji tidak akan pergi dan ingin mengabdikan hidupnya di tempat ini. Ia pun akan melayani Alina berapa kali pun ia mau, bahkan untuk membuat anak berapapun jumlahnya. Namun, rupanya Alina hanya membutuhkan satu benih dari satu laki-laki untuk mendapatkan anak perempuan. Dan jika benih ini sudah lahir, si ayah akan dijadikan tumbal untuk kesuburan lembah ini. You bring me here, you kill me! Di keesokan harinya, Alina terlihat merintih kesakitan saat perutnya mulai mengalami kontraksi. Ketika ia berusaha melahirkan sendirian, kali ini kehamilannya terasa berbeda dan sulit daripada biasanya. Di tengah rasa mules yang tak tertahankan, Alina yang merasa bayinya akan brojol meminta bantuan Scott untuk melakukan persalinan. Namun Scott yang melihat tangga langsung meninggalkan Alina dan bergegas untuk kabur. Bagaikan sinetron gerhana, bertepatan dengan gerhana matahari yang tiba-tiba terjadi, bayi Alina pun lahir dengan selamat. Di saat itu pula, Scott seketika luluh dan kembali menghampiri Alina saat ia mendengar tangisan anaknya. Di tengah rasa bahagia yang Scott rasakan, Alina berkata jika akhirnya ia memiliki anak perempuan setelah bertahun-tahun ngiclik puluhan laki-laki. Dan itu berarti sebentar lagi tanggung jawabnya di lembah ini telah selesai dan digantikan oleh anaknya. Akan tetapi, Scott sudah tidak dibutuhkan lagi. Malang sekali Scott yang baik hati pun tewas setelah Alina mendapatkan benih dari tubuhnya. Singkat waktu, Alina terlihat telaten mengurusi anak perempuannya ini. Ia pun berharap anaknya cepat besar, sehingga ia bisa pensiun dan pergi dari lembah ini. Sementara di luar, mayat Scott dibiarkan begitu saja dan membusuk untuk memberikan kesuburan di tanah ini. Dan ini menjawab misteri kesuburan tanah di daratan yang tandus ini. Lalu film pun sudah berakhir. Bagaimana? Masih bingung sini Samporna jelasin. Alina dan komplotan bandit gurun sebenarnya masih satu keluarga di mana keluarga ini mempunyai tradisi turun-temurun yang sangat aneh. Di mana setiap anak perempuan yang lahir mempunyai kewajiban untuk berkembang biak sampai mendapatkan anak perempuan lagi dan begitu seterusnya. Sedangkan jika yang lahir laki-laki, mereka akan bertugas menjaga dan memancing para laki-laki untuk terjebak di lembah ini. Bagaimana sudah pahamkan? Dari emak-emak itulah semua tradisi ini bermula. Makanya si Alina menyebut wanita itu adalah ibu pertama. Entah untuk pemujaan apa. Yang jelas mereka pada pekok dan laki-laki yang sudah memberikan benihnya sudah jelas tidak dibutuhkan lagi dan harus menjadi pupuk kesuburan di lembah tersebut. Karena mereka hanya membutuhkan satu benih dari satu laki-laki. Mungkin segini saja review dan pembahasan film
The Seeding 2002. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video menarik lainnya dari Samporna. Thanks for watching and see you in the next video. Bye-bye.